dalam menentukan waktu sholat maghrib, Imam Syafi'i yang kita ikuti dalam hukum fikih memiliki dua pendapat atau dua qaul, di mana pendapat beliau itu dinamakan hasil daripada ijtihad. Yang Imam Syafi'i itu dinamakan sebagai mujtahid, dalam hal ini mujtahid mutlak. Penentuan waktu sholat maghrib dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat, yakni pendapat beliau yang pertama yaitu qaul qadim, dan pendapat beliau yang kedua yakni qaul jadid. Dalam pendapat beliau yang pertama, beliau mengatakan atau berpendapat bahwa waktu sholat maghrib itu min ghurubis syamsi ila ghurubis syafaqil ahmar, dan itu waktunya lebih lama dibandingkan dengan pendapat beliau yang kedua yakni qaul jadid, di mana dalam qaul jadid ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa waktu sholat maghrib itu kira-kira cukup untuk bersuci, wudhu maksudnya, kemudian sholat 2 rakaat dan sholat maghribnya 3 rakaat. Berarti sangat pendek. Dan ternyata kita umat Islam di Indonesia itu yang mengikuti Imam Syafi'i kebanyakan tidak menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang terbaru, yang jadid itu tidak, ternyata menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang lama atau qaul qadim. Kenapa demikian? Di antara alasannya adalah karena lebih meringankan kita karena waktunya lebih panjang. Tidak bisa membayangkan seandainya waktu sholat maghrib itu kita menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i yang kedua ataupun yang jadid atau yang terupdate. Itu sangat susah kita. Di mana ulama-ulama itu rata-rata menggunakan kaulnya Imam Syafi'i yang qadim atau yang lama. Tetapi lain dari itu semua, bahwa qaul jadid itu tidak merusak pendapatnya Imam Syafi'i yang pertama atau qaul qadim. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, bahwa ijtihadnya Imam Syafi'i yang baru itu tidak kemudian membatalkan ijtihadnya Imam Syafi'i yang pertama. Qaul qadim tidak di delete ataupun tidak dinasakh dengan pendapat Imam Syafi'i yang kedua atau yang jadid. Orang yang menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i dengan pendapat yang kedua atau qaul jadid tidak bisa disalahkan oleh orang yang menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang pertama atau qaul qadim. Artinya silakan menggunakan kedua-duanya, yang penting tahu begitu. Dan saya kira dalam hal ulama-ulama kita yang dulu mengisbat kemudian tidak mempermasalahkan nasabnya Ba'alwi ini, itu tidak menutup kemungkinan seandainya beliau-beliau ini Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Haytami ataupun yang lain itu menyaksikan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Ba'alwi ini, tentu mungkin akan ada qaul jadid. Karena pada saat ulama-ulama kita masih ada dulu itu orang-orang Ba'alwi ini soleh-soleh. Ada yang mengarang kitab seperti Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami, ada yang punya soleh-soleh, sehingga meyakini Ba'alwi sebagai dzurriyyatun Nabi itu tidak membawa madharat. Berbeda dengan sekarang, ketika kita meyakini mereka sebagai dzurriyyah dengan berbagai alasan syuhra wal istifadhah, dengan alasan husnudzon dan seterusnya, atau menggunakan pendapatnya ulama-ulama dulu, atau kita berpijak pada sikap ulama-ulama dahulu terhadap orang-orang Ba'alwi ini, saya kira akan membawa madharat yang begitu besar, madharatnya ataupun imbasnya begitu besar terhadap keilmuan Islam itu sendiri, terhadap negara kita, terhadap kemurnian nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti video yang saya sampaikan kemarin bersama Mbah Idwam, bagaimana kita ketika tetap bersikukuh, tetap kekeh menggunakan pendapat bahwa Ba'alwi adalah dzurriyyatun Nabi, sementara kita menyaksikan kelakuan mereka dalam kasus-kasus besar seperti Habib Rifki kemarin, atau dengan kasus yang ada di Cirebon Habib Toha bin Yahya itu, atau mungkin yang lebih besar lagi ke kasus-kasus yang ditimbulkan oleh Pekalongan. Itu saya kira akan lebih aman
terhadap penjagaan nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berpijak pada pendapat bahwa mereka itu bukan cucu Nabi. Saya kira itu lebih aman dalam menjaga kemurnian ataupun kesucian keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayutahhirakum tathira. Saya kira dalam hal ini lebih baik berpegang pada prinsip ataupun pada keyakinan bahwa Habaib ataupun Pak Alwi ini bukan dzurriyyatun Nabi, karena kita sudah menyaksikan sendiri kemungkaran-kemungkaran yang mereka perbuat, dan ketika tetap menggunakan husnudzon maka akan timbul madharat yang luar biasa. Yang kemudian ketika mungkin disamakan dengan adanya kaul qadim dan kaul jadid, walaupun saya tidak mengatakan Kiai Imaduddin adalah mujtahid apalagi mujtahid, saya kira tidak bisa disalahkan apabila banyak orang yang mengikuti jejaknya Kiai Imaduddin, Gus Abbas dan yang lain sebagainya. Tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang ingkar terhadap dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.